Beliau ini adalah anak yang pertama daripada 11 bersaudara orang besar, daripada ini dan bunda kami bernama Siti Aminah binti Kiai Bijuri Pamatang Karangan. Beliau ini dilahirkan di desa Pamatang Karangan, Kecamatan Tambi Tengah, Kabupaten Tapin Rantau, yaitu pada tahun 1951 Masehi. Dan beliau ini pada masa kecilnya belajar Al-Quran itu dengan kakek, dengan KAE, yaitu Tuan Guru Haji Bijuri. Beliau ini adalah salah seorang daripada murid, yaitu Datuk Syekh Haji Ahmad Bermawi Pabaungan. Dan beliau ini bukan sekadar dibimbing atau dilajar dari baca Al-Quran dan juga daripada ilmu-ilmu lain, kemudian menginjak umur masa remajanya, beliau belajar ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu alat daripada guru-guru yang berada di Pamatang Karangan, yaitu diantaranya guru beliau yaitu Guru Darsani. Kemudian selain daripada itu beliau langsung belajar dengan ayahanda itu setiap saat itu. Jadi belajar ilmu alat, ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian pendidikan beliau bermula dari sekolah dasar negeri Pamatang Karangan 6 tahun. Kemudian meneruskan ke Madrasah Sanawiyah Darussalam Cangkring Rantau itu 3 tahun. Sebelum menyelesaikan pendidikannya di madrasah tersebut, beliau pindah lagi kemudian melaksanakan lagi, yaitu daripada menuntut ilmu khusus di bidang agama, yaitu ke Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Dalam beberapa tahun masuk dari satu sanawiyah hingga sampai kepada uliah 3 aliyah, dia sampai tamat itu kalau kata hilap tahun 1977. Selain daripada beliau belajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura itu, beliau sangat giat, sangat rajin, cangkal, yaitu mengaji di kampungan dengan guru-guru. Banyak diantaranya Guru Abdul Syukur, kata hilap Guru Haji Abdurrahman Ismail pengaji itu, dan guru-guru yang lain. Karena beliau ini termasuk orang yang cerdas, rajin, dan ahli ibadah. Waktu itu sangat dimanfaatkan. Kemudian selesai daripada pendidikan Darussalam Martapura, beliau sudah pulang ke kampung. Beliau tetap lagi menuntut ilmu, yaitu beliau belajar. Ada salah seorang guru yang terkenal pada waktu itu di daerah Pulau Sungai Selatan, itu di apa itu namanya, Kapuh, Tuan Guru Haji Abdul Qadir atau Tuan Guru Haji Ludo Bahari. Nah itu pulang balik pakai kendaraan. Itu banyak yang tua-tua di sini belajar dulu, seperti Guru Alimuddin, Guru Tuan Kadi Haji Ismail, menurut riwayat. Nah, kemudian beliau ini belajar lagi hingga beliau belajar ke Bangil. Jadi beliau pernah mondok di pesantren Datuk Kalampayan Bangil, belajar dengan seorang ulama besar, yaitu Al-Alim Al-Alama Syekh Haji Masaroni Abdul Bangil. Nah jadi beliau situ kurang lebih 1 tahun lah, kurang lebih lah beliau belajar di sana. Kemudian sesudah itu para hadirin sekalian,
Kembali daripada Bangil, beliau itu disibukkan dengan mengajar dakwah, ceramah-ceramah agama itu di mana-mana. Jadi beliau ini banyak mempunyai majelis taklim, setiap kampung itu ada majelis taklim, ada majelis taklim. Sehingga kesibukan beliau ini siang dan malam, pagi, sore sampai malam, sampai tengah malam terus pengajian. Bahkan di rumah banyak pengajian. Di rumah ini seperti hari Jumat itu pengajian secara umum. Kemudian selain daripada itu pula beliau ini setiap duduk itu kelihatannya suka mutalaah. Jadi waktu itu sangat dimanfaatkan. Kalau di dalam mobil, dalam motor itu selalu berwirid, yaitu membaca dalail, membaca burdah. Waktu itu selalu dimanfaatkan. Kemudian selain daripada itu beliau ini juga ada mengikuti pengajian secara khusus dengan ayahanda. Karena waktu ayahanda di Jumat ini kan waktu di Karaton, beliau itu asal mulanya belajar sendirian dengan guru sakumpul, guru keraton bahariga. Nah, kemudian ujar guru kepada ayahanda, bawai ahim Yasidin, bawai ahim teh Ibrahim, kemudian guru. Nah, jadi akhirnya beliau termasuk mengikuti pengajian secara khusus dengan guru sekumpul, guru keraton, sehingga sampai artinya di keraton sampai ikuti sampai kepada di sakumpul. Jadi beliau ini termasuk luar biasa, artinya waktu itu selalu dipergunakan di dalam mengaji, di dalam menyebarkan ilmu, dan beliau juga ada waktu mengajar di pondok pesantren 10 Salam Pematang Karangan. Itu berdiri tahun 1985. Nah, itu jadi menyampaikannya, dan beliau juga sebagai apa itu namanya pengasuh, sebagai pengasuh sehingga sampai akhir hayat. Karena sebelumnya itu kan diasuh pimpinan, bahkan pembangunannya itu oleh ayahanda ini pada tahun 1985. Nah, sehingga pada tahun 2010 itu umur beliau menginjak 59. Pada bulan Sya'ban beliau ini sudah lama ada keinginan, yaitu untuk mengaji lagi, untuk tabaruk, berkat, yaitu untuk bisa pergi berangkat ke Hadramaut. Nah, kebetulan pada waktu itu anaknya beliau yaitu Ustaz Haji Ahmad Turyani almarhum sudah meninggal dunia. Waktu itu belajar di Tarim Ribat Habib Salim Asatiri. Nah, lalu beliau berangkat pada bulan Sya'ban, pertengahan Sya'ban kalau ada hilaf itu lalu berangkat bersama rombongan. Nah, lalu ke sana itu untuk bertabaruk, untuk bertawasul, untuk ziarah kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala yang sudah wafat seperti di Jambal dan lain-lainnya, dan juga ziarah dan kepada yang para habaib, para aulia-aulia yang masih hidup untuk mengambil ijazah, mengambil sanad dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga sudah hampir puluhan hari mendekati bulan Ramadan, lalu beliau pulang dengan rombongan. Nah, setelah pulangnya dari Hadramaut ini, ternyata beliau itu mendapat luar biasa semangat ini semakin meningkat di dalam urusan ibadah, urusan agama, urusan ilmu agama. Sehingga di dalam bulan Ramadan di akhir umur, tapi kita kada tahu buah akhir umur pada waktu itu. Beliau itu selalu disibukkan di rumah ini dengan mengajar. Dikatakan bela-bela melajari banyak. Oh, ternyata ada kata-kata waktu itu. Artinya aku melihat keadaan orang-orang di Hadramaut itu orang yang sudah alim, orangnya tua sudah, yaitu masih hadir di majelis ilmu.